Teman-teman, saat teduh edisi 89 ini, Kitab Keluaran pasal 34 ayat 10 sampai dengan 28 dimulai dengan mengingat kata-kata terakhir Musa pada ayat sebelumnya. Musa meminta supaya Israel diampuni dosanya dan Tuhan mengambil Israel menjadi miliknya. Nah, menjadi milik Tuhan berarti mereka harus hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan memiliki 3 unsur ini. Yang pertama adalah kesaksian. Dalam ayat yang ke-10, Tuhan menjawab permintaan Musa, "Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat." Nah, inilah kehendak Tuhan. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, begitu ajaibnya sampai dikatakan seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Untuk memahami ini, maka kita harus mengerti terlebih dahulu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham berkat bagi bangsa-bangsa melalui keturunannya. Nah, pada konteks nas kita ini, Tuhan sedang membangun sebuah bangsa yang nantinya akan menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan melalui Israel, dunia akan mengenal Tuhan dan diselamatkan. Nah, dalam rencana Tuhan, Israel akan menjadi saksi. Perbuatan ajaib Tuhan akan disaksikan oleh bangsa-bangsa. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita untuk sebuah tujuan supaya kita menjadi saksi bagi dunia ini. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus adalah sebuah perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, betapa tidak, manusia berdosa, tetapi Tuhan menebus hukuman dosa itu dengan mengorbankan putranya yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Peristiwa di atas Kalvari adalah perbuatan ajaib Allah. Yesus yang tidak berdosa memikul hukuman dosa manusia supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan Tuhan ingin ini disaksikan ke seluruh dunia, sebab Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Nah, unsur pertama dari hidup di dalam kehendak Tuhan adalah kesaksian. Setiap umat Tuhan diselamatkan untuk menjadi saksinya. Di ayat yang ke-11, Tuhan membesarkan hati Israel dan memberikan jaminan untuk mereka bahwa mereka pasti memiliki tanah perjanjian. Tuhan berfirman, "Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Unsur yang kedua dari hidup di dalam kehendak Tuhan adalah ketaatan. Berpegang kepada perintah Tuhan. Sebab Tuhan memastikan diri, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan Israel menuju masa depan yang indah. Nah, Israel akan memasuki tanah Kanaan, mereka akan menaklukkannya, lalu menguasainya, dan menjadikan tanah itu milik pusaka mereka. Tetapi untuk itu Israel harus berpegang kepada perintah Tuhan. Perhatikanlah bahwa di dalam Yesus kita juga memiliki janji yang sama. Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, bersama dengan Yesus kita akan memasuki Yerusalem baru. Tetapi untuk itu kita harus hidup di dalam ketaatan. Di ayat 12 sampai dengan 28, Tuhan memberikan syarat-syarat dari perjanjiannya, perintah untuk ditaati oleh Israel. Syarat-syarat perjanjian ini adalah pengulangan dari apa yang pernah Tuhan sampaikan. Nah, silakan teman-teman membaca ayat 12 sampai dengan 28. Saya tidak akan membacakannya karena terlalu panjang.
Tetapi alasan dari pengulangan ini adalah Israel harus benar-benar menaati perjanjian Tuhan bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Di ayat yang ke-14, Tuhan memberitahu apa arti menjadi milik Tuhan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Hubungan Israel dengan Tuhan adalah seperti hubungan pernikahan. Penyembahan berhala adalah seperti perselingkuhan dan karena itu adalah merupakan perzinahan rohani. Gambaran seperti ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Kristus adalah mempelai pria dan gerejanya adalah mempelai wanitanya. Kita selama ini selalu membayangkan dan mengamini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita jarang menghayati bahwa kita ini sebenarnya adalah mempelai wanita Kristus. Nah, yuk teman-teman, mulai dari sekarang, bayangkanlah bahwa kita sebenarnya adalah mempelai Kristus. Israel diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan setiap monumen penyembahan berhala. Tidak ada dosa yang paling berdosa selain daripada berpalingnya hati orang Kristen dari Kristus dan kemudian memberikannya kepada berhala. Perintah pertama untuk ditaati adalah kesetiaan kepada Tuhan. Seperti kita setia kepada pasangan hidup kita. Dalam ayat 16 sampai dengan 26, Tuhan memerintahkan Israel untuk menaati hari-hari perayaan. Ada hari raya roti tidak beragi, persembahan anak sulung, hari raya minggu sebelum Pentakosta, hari raya panen atau pondok daun. Para pria juga memiliki kewajiban untuk 3 kali dalam setahun menghadap Tuhan. Dan tahukah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 minggu dalam setahun. 5 minggu dalam setahun mereka harus meninggalkan rumah mereka dan juga ladang mereka. Tetapi yang menarik adalah Tuhan menjamin keamanan rumah dan juga ladang mereka, bahkan Tuhan memberkati mereka. Ayat 23 dan 24 berkata, 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Tidakkah ini sebenarnya mirip-mirip dengan Matius pasal 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibadah tidak akan pernah merugikan Israel. Malahan Tuhan semakin memberkati mereka. Karena itu yuk teman-teman, jangan bolong-bolong ibadahmu. Nah, alasan kurangnya berkat adalah kurangnya kita taat untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-26, Tuhan mengingatkan sikap Israel dalam pelayanan. Yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Ini menjadi unsur yang ketiga, hidup di dalam kehendak Tuhan. Umat harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Buah bungaran yang terbaik yang harus dibawa ke dalam rumah Tuhan. Jangan pernah pelit untuk memberikan persembahan dan juga pelayanan kepada Tuhan. Itu adalah dosa, itu menghina surga, itu sesuatu yang sama sekali tidak pantas. Ingatlah bahwa apa yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus tidak ternilai harganya. Kemudian ayat 27 dan 28, Tuhan mengakhiri penetapan kembali perjanjian ini. Semua kata-kata ini harus dicatat di atas batu. Tujuannya sudah pasti jelas. Israel harus mengerti firman Tuhan. Israel harus selalu mengingat firman Tuhan. Israel harus hidup di dalam firman Tuhan. Nah teman-teman, mereka yang menyadari besarnya anugerah keselamatan yang mereka terima dari Tuhan Yesus adalah mereka yang memberikan hidupnya untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk hidup di dalam ketaatan, dan siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.